Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini. Spesial tanggal 26 Juli 2021, tepatnya di minggu terakhir di bulan Juli. Oke, nah jadi nggak berasa juga sudah akhir bulan. Ya, Anda cek tuh di return monthly Anda hingga pertanggal 23 kemarin di hari Jumat, porto Anda growth gak? Kalau nggak growth, ya Anda harus evaluasi lagi. Wah, gue salah di mana nih? Anda cek tuh, cut loss terbesarnya di apa? Nah, Anda evaluasi, kok gue bisa cut loss sebesar itu ya? Nah, baru belajar, nanti bulan Agustus perbaiki. Itu yang selalu dulu saya lakukan. Jadi ketika saya nggak pernah ngecek. Ya, jadi ini sekalian sharing ya. Jadi, kalau dulu saya... Ya, kalau biasa teman-teman kan, tiap hari ngecek, wah porto gue turun nih, turun 1%, turun 2%. Kalau saya enggak. Ya. Saya ketika waktu serius mulai menggeluti pasar modal, saya biarin. Sampai dekat-dekat minggu ketiga mau keempat, saya baru buka porto. Jadi, return daily-nya kalau di Mirai kan bisa dicek tuh. Nah, saya nggak cek tuh return daily. Saya trading ya sesuai trading plan. Kayak robot. Jebol, cut loss, jebol, cut loss. Nah, ketika sudah mendekati akhir bulan dan akhir bulan penutupan saya buka. Loh. Ya, dulu belajar. Wah, tiba-tiba kok porto gue minus nih 5%. Saya cari, kan ada tuh history trade-nya. Saya buka, saya scroll. Oh, misalnya dulu saham AADC cut loss 9%. Gitu kan. Minus 12 juta misalnya. Nah, di situ cari tahu loh, kok gue bisa cut loss 9%. Oh, gue jual di harga segini. Kita buka lagi chartnya. Nah, kita evaluasi. Bulan depannya, loss-nya mengecil atau bahkan sudah profit. Jadi, itu teknik juga yang mungkin teman-teman bisa lakukan untuk develop. Karena, kalau kita nggak belajar dari kesalahan di masa lampau, susah. Ya, jadi anggaplah cut loss kita itu pelajaran. Batu pijakan. Buat apa? Buat kita. Ya, buat kita belajar, buat kita jadi yang lebih baik lagi. Ya, kesalahan A udah nggak dilakuin, itu bukannya loss, malah dapat profit. Karena kita udah tahu nih, oh ini lubang yang gue jatuh kemarin nih, gue nggak injek deh. Nah, jadi potensi kita melangkah lebih maju itu lebih besar. Nah, buat yang sudah konsisten profit atau bulan ini profit, saya ucapkan selamat. Ya, jangan lupa disedekahkan juga. Kembali saya mengingatkan bahwa kita kalau nggak saling membantu, namanya manusia, teman-temannya makhluk sosial. Kalau nggak saling membantu agak susah juga. Karena dengan kondisi pandemik, bantuan dalam bentuk tenaga, semangat, atau materi sekalipun itu akan sangat membantu. Ya, bantu teman kita, membantu orang-orang atau masyarakat di luar yang sedang membutuhkan. Ada yang tidak butuh materi, tapi sedang butuh semangat. Ya, ayo semangat gitu. Ya, misalnya teman-teman yang penyintas COVID gitu ya, teman-teman yang sekarang lagi positif atau lagi isolasi mandiri. Mereka mungkin kadang nggak butuh materi, tapi mereka butuh semangat untuk bisa fight back. Mereka butuh semangat biar imun mereka naik, bisa ngelawan COVID gitu, melawan virusnya dari positif menjadi negatif. Ya, jadi beramal itu, bersedekah nggak harus materi, semangat. Kita kasih orang semangat, kita kasih hawa positif, kata-kata positif, tindakan positif, itu juga sedekah. Ya, cuman kalau ada materi lebih, itu juga lebih bagus. Gitu, jadi dengan kondisi seperti ini kita harus saling tolong menolong. Ya, oke. Nah, lalu spesial judulnya kok lucu sih Om, Olimpiade Tokyo. Ya, kebetulan juga Olimpiade Tokyo saya nonton juga. Nah, kita dukung juga. Ya, kebetulan hari ini sudah ada satu perunggu gitu ya. Ini saya record di hari Sabtu nih, Sabtu menjelang Minggu. Jadi perunggu dari cabang angkat besi. Nah, kita dukung. Ya, kita dukung, semoga dapat medali lagi. Oke, lalu seperti biasa saya akan share kita punya trading trade dan kita di hari Jumat. Tapi hari Jumat kemarin kita tradeless, artinya tidak ada yang profit, ya belum ada yang kena profit, belum ada yang kena cut loss. Gitu. Jadi kita trade dannya 0 kemarin. Cuman beberapa saham copetan itu banyak. Jadi memang di luar itu copet-copetan di grup itu banyak. Ya. Kayak contohnya Budi, ya saya ada share Budi, kalau Anda cek itu juga naik. Cuman saya nggak screenshot lah, karena itu memang copetan untuk teman-teman di grup aja. Banyak nih, BABP lah, BABP itu minggu lalu ya, lalu
ada Budi lah, ya kan. Lalu kemarin juga apa namanya? Ya, ini BABP masih masuk watchlist gitu kan, BABP minggu lalu. Lalu ada misalnya Budi, ya Kios pun juga menu kita dari kemarin gitu kan. Jadi cukup banyak yang bisa kita tradingkan. Ya, ikan salah satunya. Jadi saya banyak kan share di grup sih. Jadi kita sifatnya lebih ke arah diskusi. Bahkan ZRX ini watchlist kita juga pun terbang tinggi. Ya, auto reject ke atas. Nah, cuma trade dan resminya nggak ada gitu. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau join VVIP, ya Silent Trader boleh banget, tapi sebelumnya join dulu Telegram kami t.me/silenttraderacademy. Join, ingat ya, jangan sampai kena tipu ya. Kalau mau transaksi itu di sini Staff Silent atau langsung ke saya Om Silent. Jadi dari kemarin banyak banget nih yang mengatasnamakan saya Om Silent, T-nya 2, Om Silent, Om_Silent. Ya, Staff Silent T-nya 2 di belakang atau F-nya 3. Jadi hati-hati, Anda klik di sini, ini yang resmi. Jangan sampai tertipu. Ya, oke, yang mau join dulu aja, nggak apa-apa, kita diskusi gratis kok. Ya, nanti kalau ada uang lebih mau coba join VVIP silahkan. Karena soon, insya Allah mungkin Agustus atau September kita akan start project baru IPO. Jadi kayak UVCR nih, tapi kita akan buat project. Jadi kita akan input bareng-bareng. Ya, kita akan ngajuin penawaran umumnya bareng-bareng gitu kan, book build-nya. Kita kawal bareng-bareng, kita profit bareng-bareng. Gitu, oke. Lalu kita langsung aja bahas market ya teman-teman ya. Jadi saya akan lebih kepada outlook. Pertama untuk review dulu hari Jumat seperti yang saya predik ya, bahwa dia koreksi sih. Ya wajar karena memang ketika market kemarin breakout itu nggak wajar gitu. Kenapa ya? Karena nggak ada something yang good kok. Ya, nggak ada something yang good kok yang bisa kita pegang lah gitu, bahwa oh ternyata ini bisa membuat ekspektasi investor naik. Sebenarnya nggak ada. Paling ya cuman perihal PPKM yang tidak diperpanjang atau mungkin udah dilonggarin. Nah, kebetulan kan pengumumannya nanti tanggal 25 nih. Jadi morning briefing ini tidak up to date hingga tanggal 25 akhir ya. Jadi ini saya record di hari Sabtu, ini udah pagi ya, jam Minggu pagi. Maka kalau nanti Minggu sore ada pengumuman terkait PPKM, itu bisa merubah analisis terhadap prediksi market. Tapi based on sekarang mungkin ya, saya pribadi asumsi mungkin ada potensi dibuka bertahap. Ya, mungkin ya, ini chance untuk dibuka bertahapnya tinggi. Misalnya mall atau restoran atau tempat makan yang nggak boleh makan sama sekali boleh, tapi misalnya 30 menit aja per orang. Atau kapasitas 10%. Misalnya. Ya, itu kan udah mulai ada secercah harapan tuh. Lalu mungkin penyekatan dari 100 titik jadi 50 titik. Nah, itu kan udah mulai bergerak lagi roda ekonomi. Ya, WFH dari 100% gitu ya, jadi sisa 90%. Nah, mungkin itu bisa dibuka secara bertahap. Nah, kalau memang dibuka atau setidaknya tidak diperpanjang, itu katalis positif banget. Ya, itu yang bisa memang membuat market kita breakout. Tapi kalau enggak, hati-hati nih. Ya, saya sudah bilang 5 candle, kita cek aja deh nanti sampai akhir bulan Juli gimana. Kalau sampai akhir bulan Juli penutupan tanggal 30, pas ya 30-nya hari Jumat ya, 31 hari Sabtu, sampai tanggal 30 tidak bisa balik minimal di atas 6.110. Syukur-syukur ya bisa balik di atas 6.130-an ya. Tapi minimal 6.110-an dia bisa close bertahan di atas angka ini. Maka bagus. Tapi kalau tidak, seperti yang saya bilang, dia akan reject lagi. Minimal ke Bollinger Tengah. Ke berapa? Ke 6.030 sampai 6.000. Koreksi lagi. Jadi market ngayun aja naik turun. Atau lebih parahnya lagi, kalau dia ke bottom, paling bottom, karena imbas amit-amit PPKM diperpanjang dan sebagainya, bisa balik ke 6.000 ke bawah, 5950 lagi. Jadi so far market kita masih dalam sideways. Ya, masih berada di dalam fase ini. Nggak bergerak dia. Meskipun dia punya downtrend line-nya sudah di breakout ya. Kita lalu dari sisi foreign, kita coba cek ya, dari sisi foreign di perdagangan hari Jumat kemarin. Ya, asingnya pun out gitu. Jadi kalau kita cek di pasar total all market itu asingnya out. Coba ya kita cek ya.
Oke, tower ya. Ini exitnya banyak di tower. Jadi kalau kita pakai pasar reguler sebenarnya masih inflow 200 miliar, tapi towernya exit ya. Kalau kita mau hitung ya sebenarnya masih inflow. BBCA kembali di Lego lagi sama market. Unilever udah nggak heran. Wika hati-hati, saya bilang potensi false break kalau dia nggak kuat di atas 1050 kalau nggak salah. PTBA, MTech, Bufinch ya. Sedangkan yang kemarin hari Jumat masuk itu Antam ya, Antam, Inco, BABP, ASI, Agro, DMM. Jadi kemarin tuh bukan blue chip yang tertinggi. Mungkin apa? Mungkin asing masih wait and see terkait keputusan pemerintah mau diperpanjang nggak di PPKM. Kalau diperpanjang bisa aja asing exit lagi. Karena kemarin orang optimis, oh grafiknya sudah mulai turun, PPKM cuman mentok nih yang dari 6 minggu diperpanjang sampai tanggal 25. Nah, tapi kalau nanti keputusan kan wait and see. Wah, gua tunggu dulu deh. Ya, nanti kalau keputusannya bagus, mungkin asing akan injek lagi masuk. Ya, gitu. Oke, lalu prediksi saya tergantung nanti keputusan ya. Cuman saya pribadi lihat ada secercah harapan ya, market harusnya nggak separah hari kemarin sih. Kemarin sempat turun sampai minus 0,76. Mungkin ya. Mungkin kalau tutup gap ya dia di sini. Ya, ini gap kecil nih. Kalau ekor kita asumsi tutup ya mungkin dia tutup gap kecil dulu. Tapi kalau kita kesampingkan ekornya, maka gapnya cukup besar sampai 6030. Nah, ini area gap yang mungkin akan ketutup. Jadi mungkin Senin masih bisa kena imbas market koreksi di awal perdagangan. Tapi balik lagi mungkin di sesi 2 dan sebagainya potensi untuk minimal technical rebound. Baru nanti Selasanya atau Rabunya baru naik. Kalau memang masih mau nge-push. Tapi kalau pengumuman terkait PPKM-nya dinilai negatif, koreksi lagi. Jadi kayak gini nih, 2 candle, jebret-jebret. Ya. Oke. Nah, kalau Anda sudah paham, saya akan coba review saja sektor-sektor yang cukup potensial. Ya. Yang saya pribadi pun juga masih masuk watchlist. Gitu ya, masuk watchlist untuk perdagangan sepekan ke depan. Yang pertama masih ya MTech, MCAS Group. Ya, DMMX, MCAS, NFCX, Diva. Saya nggak perlu share technicalnya detail, tapi watchlist saja untuk Anda. Dan keren. Ini induk dari segala induk. Ini bisa dipantau juga gorengan kerasnya. Ya. Oke, lalu nextnya saya ada melihat juga potensi terkait emiten-emiten komoditi. Ya, Simpe sudah mulai ada pergerakan juga. Ini dari kemarin ya, CPO udah mulai nih lesip. ALI juga udah mulai, bahkan dia berhasil breakout di 8125 nih, pas banget gitu kan. BWPT kemarin sudah mulai ada pergerakan ya. SSMS juga ya, dari kemarin udah naik nih, ini lagi koreksi. DSNG juga, TAPG udah mulai ada pergerakan. Jadi yang saya lihat menarik banget, emiten CPO mungkin ya ada potensi banget untuk bergerak nih seminggu ke depan. Coba kita cek dia punya ini ya. Oh, ini trading view baru nih, keren ya. Oke. Search market. Saya udah lama gak liat CPO sih. Cuman saya lihat dari chartnya sih, wah CPO-nya bagus ya. CPO-nya kalau kita lihat historis biasanya memang habis dia koreksi panjang dia naik lagi nih. Target dia udah mau jebol 4.500 lagi. Wah, kalau bisa jebol 4.500 lagi bagus banget. Ya mungkin ini yang membuat komoditi-komoditi ini gerak. Salah satu CPO. Mungkin bisa dilirik ya. CPO mulai bisa dilirik, lalu komoditi lain, komoditas lain yang bisa dilirik ya ini metal gitu, nikel. Ya, Inco, Tins, Antam. Tins itu ada nikel juga ya, Timah. Harum. Ya, Inco, Antam. Ini menurut saya komoditi yang cukup kuat patternnya dari kemarin market jedak-jeduk naik turun pun dia kayaknya ya di situ-situ aja. Jadi ini masih bisa dilirik, yaitu komoditi pertama CPO, yang kedua ini nikel. Nah, nextnya mungkin sebenarnya batu bara Anda bisa cek. Ya, mungkin Anda sudah mulai bisa cek. Ya, karena menurut saya bisa saja after dia koreksi. Ini kan koreksi ngikut market aja nih. Kemarin hari Jumat marketnya drop gitu kan.
Nah, Anda bisa cek tuh kayak misalnya Adro ITMG. ITMG sih chartnya yang paling bagus. Jadi ITMG ya Anda dia koreksi pullback, Anda bisa cicil. Gitu. Menurut saya batubara masih bisa kita lirik karena komoditasnya booming banget, batubara gitu kan. Cuman mungkin prioritasnya nomor 2, nomor 3. Jadi Anda bisa fokus CPO atau nikel dulu, batubara juga bisa masuk watch. Lalu mungkin construction dicek ya. Nanti kalau minggu ini dia nggak kuat, kayak contoh nih Wika, kalau dalam sepekan nanti nggak bisa di atas 1050 atau minimal di atas 1020 ya dia balik turun lagi. Tapi kalau saya lihat sih kayak misalnya ADI, PTPP, WSKT ya, ini kuat. Nah, biasanya kalau kuat begini bisa lanjut. Cuman dia akan buat pattern dulu sebelum dia reversal. Gitu. Jadi bisa dilirik nih masih konstruksi. Kalau kuat di atas angka-angka batas-batas support yang saya kasih beberapa hari yang lalu, Anda bisa watchlist. Nah, abis konstruksi, properti biasanya ngikut gitu kan. Karena sepaket nih kadang. BSDE, Anda bisa pantau dulu ya SMRA, CTRA. Tapi kalau saya, ya mungkin Anda bisa lirik yang kecil-kecil. APLN, ASRI, LPKR. Nah, Anda bisa coba lirik dulu nih. Ya, karena harusnya properti juga mulai jalan. Gitu. Karena properti konstruksi itu biasanya naiknya bareng. Ya, Anda bisa cicil. Karena ini salah satu sektor yang atau yang paling nggak bergerak lah. Yang belum bergerak. Kalau nikel atau komoditi kan sering naik turun ya. Tapi kalau kayak konstruksi properti ini turun terus. Nah, satu lagi otomotif. Gitu. ACI-nya kemarin sudah mulai bergerak ya beberapa hari kemarin. Anda bisa cek nih IMAS, IMJS, GJTL kemarin bahkan hampir mau breakout. Lalu ada Auto, INDS juga, Indospring, tapi INDS ini nggak liquid ya. Nah, jadi banyak nih GJTL, SMSM. Ya, mungkin Anda bisa cek otomotif. Kadang otomotif kalau naik juga mungkin kencang. Tapi masih sideways, cuman bisa dilirik. Ya, karena kalau marketnya sesuai prediksi kita bisa bullish, teman-teman, ini akan men-trigger sektor-sektor lain yang belum gerak ikut gerak. Nah, biasanya sektor-sektor yang udah lama banget nggak gerak, sekali gerak itu lumayan. Ya, itu lumayan banget. Gitu, jadi bisa banget kita masuk ke dalam watchlist. Ya, nah lalu saya spesial deh, saya coba kasih watchlist saya pribadi, ya, watchlist saya pribadi untuk sepekan ke depan. Jadi perhatian saya pertama masih ini watchlist spesial nih, yaitu healthcare dan juga bank kecil. Nah, healthcare dari kemarin tuh udah koreksi cukup banyak, ya. DGNS sudah koreksi cukup banyak, IRA, INAF, KF ini bisa dilirik nih karena sudah koreksi cukup banyak. Padahal kita tahu pandemik sektor ini masih momentum. Prim, SRAJ, ya, Same, Mika. Nah, ini udah mulai bisa lirik nih sepekan ke depan. Karena mungkin fase koreksi akan mulai terhenti. Nah, di saat itu mungkin technical rebound. Cuman bukan berarti besok juga ya. Tapi Anda udah bisa masuk watch. Gitu, BMHS, ya, DGNS dan sebagainya. Lalu, bank kecil yang menurut saya memang masih prospectable, yang banyak digoreng BGTG. Wah, ini digoreng karena volumenya meledak banget. Tapi BGTG bagus nih, jebol 2, dia udah jebol 212 ya, target dia all time high sementara di 264 bisa. Tapi kalau saya nggak BGTG sih, fokusnya saya tertarik pertama di BNBA dulu ya, karena dia after breakout ini udah konsolidasi cukup lama nih, udah sehat banget untuk naik tinggi, udah sehat. Jadi after dia breakout di consolidate, nah ini yang bagus. Nah, ini BNBA nih. Kalau saya pribadi BNBA. BGTG saya enggak. Tapi kalau BGTG naik, biasanya INPC Bovich tuh. Kadang sepaket naiknya nih INPC Bovich. Nah, cuman saya selain INPC Bovich, saya lebih suka baca atau BKSW. Baca kan saya plannya udah share ya. Kemarin kita trading profit. Nah, baca ini bisa dilirik nih. Baca BKSW. Ya, karena naiknya juga lumayan. Satu lagi BBYB. Ya, cuman BBYB chartnya agak ngeri-ngeri juga nih ya. Tiba-tiba guyur. Karena BBB ini Asabri. Gitu, Asabri kalau sekali buang barang ngeri banget. Kita dulu di VVIP pernah rekom BBB itu kita udah apa ya? Udah kebal lah ya sama guyuran Asabri. Ini Asabri guyur di periode ini kita yang nampung semua nih. Sampai akhirnya terbang. Ya.
Gitu tuh untuk BB, YB. Jadi baca BKSW dan jujur saya pribadi BNB sudah entry, cicil. Ya, ini bisa dilirik nih. Cukup menarik. Batas cut loss pertama bisa di 1300-an aja. Cut loss santai. Ya, atau kalau mau cut loss ketat 1400. Karena kalau jebol 1400 1390 ya. Di sini 1390 jebol kurang bagus nih. Patah trennya, makin downtrend. Makanya saya bilang batas 1390 ya TP di atas 1500. Ya, ini watchlist saya pribadi. Lalu dari MNC BABP masih jadi watchlist karena asingnya cukup menarik nih. Ini volume dia tertinggi ya. Bahkan volume tertinggi sejak dia mengumumin untuk digital-digitalan tuh. Atau kalau kita bisa bilang ya volume tertinggi dia lah. Ya mungkin sepanjang sejarah gak sih? Karena kalau kita hitung weekly-nya ini pun udah setara weekly di sini. Sedangkan weekly di sini itu akumulasi karena di sini kencang banget. Ya. Sedangkan di minggu ini, minggu ketiga, volumenya kecil-kecil cuma ada satu candle. Jadi kita bisa bilang ini volume tertinggi aja sepanjang sejarah. Gitu, dengan inflow asing dari kemarin tuh kencang banget. Berapa lot nih masuk? Ya, total yang masuk, wow, 12 juta lot. Ya, 12 juta lot yang masuk di BABP. Nah, cuman entry-nya hati-hati. Kita tahu MNC Group ini suka banget ngeprank. Tapi masuknya hati-hati. Nggak usah buru-buru. Ya, cuman ini menarik nih. Karena kalau dia lagi digoreng memang serius banget. Ya, pertama 352 sudah lewat. Kita bisa tunggu 334, 321. Batas stop loss masih 300. Artinya selagi dia di atas 300, masih akan nge-swing ke atas. Jadi, rounding lah. Ya. Jadi nggak langsung naik. Jadi kayak perlahan naik turun. Nah, bisa aja begini baru naik lagi. Nah, fase-fase koreksi inilah yang mungkin Anda bisa coba entry. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi Anda bisa coba entry di sini. Ya, area-area yang tadi sudah saya kasih. Ini watchlist menarik nih selain BNB yang saya cek. Ya, gitu. Oke, lalu kapal-kapalan juga mungkin sering banget nih digoreng kayak Temas. Anda beli bottom tiba-tiba digoreng 9%. Ada Temas, Sochi, Wins, SMDR. Banyak ya. LTLS, Ship, PSSI, Nelly, dan sebagainya. Gitu. Jadi bisa dilirik juga ya. Cuman beberapa fokus watchlist saya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi tinggal atur aja yang mana sektoral lagi gerak, cari teknikalnya bagus beli. Untuk fast trade masih bisa. Sisanya kita tunggu update informasi terkait market besok juga. Jadi saya rasa cukup. Thank you teman-teman semua. Good luck untuk perdagangan di akhir Juli. Saya tutup. Salam dari Academy. Be silent, be patient, be cuan.